Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin, untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel Mau Sama Retri volume ke-7 chapter ke-9. Di chapter ini bakal dibahas tentang kepulangan Komandan Art ke wilayah benteng perbatasan. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah Hakuto dan juga Yuya meninggalkan ruang pertemuan, ternyata Hakuto terus saja merasa sangat kesal. Karena dengan adanya pertemuan ini, malah bukannya membuat masalah selesai, tetapi malah membuatnya semakin sibuk lagi dengan banyaknya misi yang harus dia lakukan. Mulai dari masalah tentang kerajaan Eurytis, mengantarkan Heart ke markasnya, dan juga dia harus segera berurusan dengan para Beastmen Animania agar mereka tidak menyerang wilayah manusia. Dan juga saat ini, dia juga harus membawa Kondo untuk berkeliling, agar Kondo sedikit mengerti tentang dunia luar. Karena jika Kondo tidak diseret seperti ini, maka Kondo tidak akan pernah mau meninggalkan kamarnya. Lalu setelah itu, Hakuto pun bertanya kepada Kondo, apa pendapat Kondo tentang pertemuan kali ini. Dan Kondo pun dengan sangat gugup lalu menjawab. Kondo bilang bahwa menurutnya pertemuan ini cukup rumit. Apalagi Yu dan juga Tahara sangat suka membahas tentang sebuah rencana. Bahkan rencana itu terdengar sangat besar. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya merasa sangat lega. Karena ternyata Kondo terlihat tidak terlalu mendengarkan pertemuan itu. Sehingga Hakuto sangat yakin jika Kondo belum terlalu salah paham seperti yang telah dialami oleh Yu dan juga Tahara. Lalu setelah itu Hakuto bilang kepada Kondo bahwa dia akan mengajak Kondo untuk pergi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Dan hal ini akan sangat berguna untuk Kondo di masa depan, karena nantinya Kondo bisa pergi ke sana dengan item teleportasi. Kondo yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menjadi sangat lega, karena ternyata Hakuto tidak mau memarahinya. Lalu dia pun langsung mengikuti Hakuto dengan sangat tenang. Dan begitu mereka meninggalkan kasino, akhirnya orang-orang di jalanan pun mulai membicarakan mereka berdua. Karena di antara para petinggi, Hakuto dan juga Kondo adalah dua orang penting yang sangat sulit untuk ditemui ataupun dilihat. Untuk Hakuto, dia sangat sibuk di luar desa. Sedangkan untuk Kondo, dia tidak pernah keluar dari kamarnya. Sehingga kedatangan mereka berdua ini adalah hal yang sangat langka. Bahkan saat mereka berjalan, banyak sekali wanita yang melihat mereka berdua mulai terpesona dengan ketampanan dan juga sifat cool yang dimiliki oleh Hakuto. Tetapi di antara para pemuja itu, ada banyak wanita muda ataupun para petualang wanita muda sangat mengidolakan Yuya Kondo. Karena bagi mereka Yuya itu adalah anak yang manis dan juga tampan. Tetapi sayangnya Yuya hanyalah seorang nit yang tidak suka kepada wanita asli. Bahkan Hakuto dengan nada yang sangat elegan bilang kepada Kondo bahwa Kondo itu adalah pria yang cukup populer. Tetapi Kondo yang mendengar hal itu, dia pun langsung membantahnya. Kondo bilang kepada Hakuto bahwa wanita di kehidupan nyata ini hanyalah mimpi buruk. Lalu tidak lama setelah itu, akhirnya Hakuto dan juga Kondo pun sampai di tempat Komandan Arts yang sedang menunggu mereka berdua. Dan saat ini Komandan Arts sedang menunggu mereka di depan pemandian air panas. Lalu setelah Hakuto dan juga Kondo bertemu dengan Komandan Arts, Hakuto pun langsung menyapanya dengan sangat santai. Dan Hakuto bilang bahwa dia akan mengantarkan Komandan Arts dan juga para anak buahnya untuk kembali ke markas mereka. Komandan Arts yang mendengar hal itu, dia pun dengan hormat langsung berterima kasih kepada Hakuto, karena Hakuto sudah mau membantu mereka. Lalu setelah itu, Hakuto pun langsung menyuruh Kondo dan juga Komandan Arts untuk menyentuh bahunya, karena dia akan menggunakan item teleportasi dan akan mengantarkan Arts menuju ke benteng perbatasan yang telah dijaga oleh Komandan Arts dan juga pasukannya. Dan tidak lama setelah itu, mereka pun akhirnya langsung berpindah dari desa Rabi menuju ke benteng perbatasan antara kerajaan Holy Light dan juga wilayah bangsa utara.
Dan benteng ini juga mengingatkan Hakuto saat pertama kali dia kesini bersama dengan Mikan dan juga Yukikaze saat mereka bertiga ingin pergi ke wilayah bangsa utara. Dan pada saat Hakuto pertama kali ke benteng perbatasan ini, tempat ini awalnya terlihat sangat kumuh. Tetapi saat ini benteng perbatasan ini sudah terlihat lebih rapih dan juga layak. Bahkan persediaan makanan yang telah disediakan oleh Madam saat ini sangatlah melimpah dan telah ditumpuk dan disimpan di setiap sudut yang ada di benteng perbatasan sebagai pasokan makanan. Bahkan persediaan itu juga bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga terdiri dari minuman, batu mantra air, besi, tembaga, garam, minyak, tekstil, dan masih banyak lagi. Dan hal ini membuat benteng perbatasan menjadi tempat yang sangat kaya. Lalu setelah itu, Hakuto pun bilang kepada Komandan Arts bahwa saat ini benteng perbatasan telah terlihat lebih hidup daripada sebelumnya. Dan Komandan Arts pun lalu menjawab bahwa semua kemajuan ini adalah berkat bantuan dari Hakuto dan juga Madam Butterfly. Tetapi Hakuto yang mendengar hal ini, dia pun merasa tidak enak karena dia sangat tahu bahwa dia sebenarnya tidak pernah melakukan apapun tentang hal ini. Dan semua ini adalah murni karena bantuan dari Madam Butterfly. Sedangkan untuk Kondo, ternyata dia tidak terlalu tertarik dengan benteng ini. Bahkan dia saat ini sedang sangat sibuk dengan konsol game portable miliknya. Lalu setelah itu, Hakuto pun langsung menawarkan sesuatu kepada Komandan Arts. Hakuto bilang bahwa dia tahu jika tempat ini sangatlah dingin, sehingga untuk merayakan kepulangan Komandan Arts ke benteng perbatasan, maka dia akan membuat sebuah kolam pemandian air panas di benteng perbatasan sebagai hadiah untuk Komandan Arts. Tetapi Komandan Arts dengan panik langsung menolak hal itu, karena menurutnya pemandian air panas itu hanyalah sebuah tempat yang sangat menggoda dan penuh kenyamanan. Dan dia sangat takut jika nantinya pemandian itu akan membuat mental para prajurit menjadi menurun karena terlalu santai. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung mengerti. Tetapi Hakuto lalu bilang kepada Komandan Arts bahwa dia akan tetap membangun pemandian air panas di wilayah ini, tetapi bukan sebagai pemandian pribadi untuk para prajurit, melainkan untuk pemandian umum. Karena yang dia tahu bahwa wilayah ini adalah wilayah yang memiliki banyak penduduk, dan para penduduk itu terdiri dari para wanita dan juga anak-anak, sehingga pemandian ini akan menjadi sesuatu hal yang sangat bagus untuk mereka. Komandan Arts yang mendengar hal itu, dia pun tidak punya pilihan selain setuju. Tetapi dia bersyukur jika pemandian itu dibuat untuk umum. Karena jika pemandian itu sampai dibuat untuknya dan juga para prajurit, maka mereka pasti akan terbuai untuk bermalas-malasan. Lalu setelah itu, Hakuto pun bertanya kepada Kondo, kira-kira di mana tempat yang cocok untuk membuat pemandian air panas. Dan Kondo pun langsung menggunakan skill unik miliknya untuk melihat semua peta wilayah yang ada di wilayah ini. Dan dalam sekejap, tiba-tiba saja muncul sebuah tampilan monitor di hadapan Kondo dengan menampilkan peta wilayah perbatasan ini secara lengkap. Dan perlu diketahui, kenapa Kondo bisa melakukan semua hal ini adalah karena Kondo telah menggunakan skill unik miliknya, yaitu skill mata spesial. Sehingga Kondo mampu melihat semua wilayah ini dengan sangat jelas. Tetapi Komandan Arts yang telah melihat kemampuan Kondo yang bisa menampilkan peta wilayah perbatasan, dia pun akhirnya menjadi sangat terguncang. Lalu dia pun dengan gugup langsung bertanya kepada Kondo, bagaimana dia bisa mendapatkan gambar wilayah mereka seperti itu. Dan Kondo pun dengan santai lalu bilang kepada Komandan Arts bahwa gambar itu hanya dia dapatkan dari atas langit wilayah perbatasan menggunakan skill mata khusus miliknya. Komandan Arts yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menjadi sangat terkejut. Karena dengan kemampuan Kondo ini, berarti Hakuto dan juga semua bawahannya akan tahu semua pergerakan dari musuh yang mereka hadapi. Dan ini adalah kemampuan yang sangat berbahaya. Bahkan belum lama ini dia juga telah dikejutkan dengan kemampuan super dari Hakuto dan semua bawahannya. Tetapi kemampuan Kondo ini ternyata tidak kalah hebat dari yang lainnya. Lalu setelah itu, Hakuto pun bilang kepada Kondo bahwa mereka harus segera membangun sebuah pemandian. Tetapi Kondo yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menjadi sangat kecewa. Bahkan dia langsung merengek kepada Hakuto jika dia ingin segera pulang. Tetapi Hakuto langsung memarahinya. Dan malahan Hakuto langsung menyuruh Kondo untuk mempelajari semua sudut dari benteng pertahanan ini.
karena menurutnya benteng ini akan sangat penting di masa depan. Lalu setelah itu, Komandan Arts pun langsung menemui semua anak buahnya dengan wajah yang sangat pucat, karena dia masih sangat syok mendengar kemampuan dari anak buah Hakuto yang bernama Kondo. Dan setelah itu, Hakuto pun langsung membuat sebuah pemandian air panas di sekitaran halaman benteng perbatasan. Dan semua prajurit yang ada di sana melihat semua proses pembangunan itu dengan sangat takjub. Bahkan salah satu anak buah Arts dengan kagum bertanya kepada Arts, apakah Tuan Arts sudah pernah mencoba pemandian air panas di Desa Rabi? Lalu Komandan Arts dengan ragu-ragu lalu menjawab bahwa dia sudah pernah mencobanya di Desa Rabi. Dan setelah Hakuto selesai membuat pemandian air panas, dia pun lalu bilang kepada Komandan Arts bahwa dia akan meninggalkan pemandian ini kepada Arts. Dan Arts boleh mengajak semua anak buahnya untuk mencoba pemandian ini terlebih dahulu. Tetapi Arts harus merahasiakan tentang hal ini terlebih dahulu dari orang-orang, karena dia tidak mau menimbulkan kegaduhan yang sangat besar di wilayah ini dengan kehadiran pemandian air panas yang sangat terkenal. Dan Arts boleh membukanya secara umum jika Tahara sudah memberikan persetujuan. Komandan Arts yang mendengar hal itu, dia pun langsung mengerti, karena dia juga sepenuhnya menyadari daya tarik yang sangat luar biasa dari fasilitas ini. Jika fasilitas ini sampai diketahui oleh banyak orang, maka hal ini akan menimbulkan banyak kegaduhan, dan juga bentengnya pasti akan menjadi sangat terkenal. Lalu Komandan Arts bilang kepada Hakuto bahwa dia tidak akan pernah mengecewakan kepercayaan Hakuto. Lalu setelah itu, Hakuto pun langsung pamit untuk segera pergi, dan dengan cepat, Hakuto pun langsung menarik Kondo dan menggunakan item teleportasi. Dan setelah keduanya menghilang dari hadapan mereka, akhirnya terjadilah kegaduhan yang sangat besar di benteng perbatasan itu, karena semua anak buah Arts sangat terkejut kenapa Raja Iblis Hakuto bisa menghilang dari hadapan mereka. Lalu salah satu bawahan dari Arts langsung bertanya kepada Arts, apa yang baru saja Tuan Raja Iblis Hakuto lakukan? Dan bangunan aneh apa yang baru saja dibuat secara ajaib ini? Karena bangunan ini bisa berdiri hanya dalam sekejap mata. Bahkan salah satu anak buah Arts bertanya lagi kepada Arts, kenapa bangunan ajaib ini mengeluarkan asap seperti terbakar? Tetapi Komandan Arts yang mendengar semua pertanyaan itu, dia pun akhirnya menjadi sangat bingung. Lalu Komandan Arts dengan gugup bilang kepada semua anak buahnya bahwa dia akan menjawab semua pertanyaan ini, tetapi dengan syarat mereka harus tutup mulut dan tidak boleh bertanya terlalu banyak. Lalu setelah itu Komandan Arts mulai menjawab semua pertanyaan itu satu persatu. Arts pun lalu bilang kepada semua anak buahnya bahwa biasanya mereka semua dan warga perbatasan di wilayahnya akan mengandalkan air hujan untuk bisa minum dan memperoleh persediaan air. Bahkan mereka tidak memiliki peluang untuk bisa mencuci ataupun mandi. Tetapi ada sebuah fakta bahwa Desa Rabi adalah satu-satunya daerah di kerajaan Holy Light yang memiliki semua kemewahan ini. Karena semua orang yang tinggal di sana bisa mandi, mencuci dan juga minum sepuasnya mereka mau. Karena mereka tidak perlu khawatir kehabisan persediaan air. Bahkan persediaan air di Desa Rabi sangatlah melimpah dan tidak akan pernah ada habisnya. Dan saat ini Tuan Raja Iblis Hakuto sudah membuat hal yang sama untuk wilayah perbatasan yang mereka jaga, sehingga mereka tidak perlu khawatir lagi dengan pasokan air. Dan mulai saat ini mereka sudah bisa mandi dan juga mencuci dengan sangat puas. Dan sebenarnya di sini Komandan Arts masih sangat bingung bagaimana bisa dia menjelaskan semua tentang keajaiban ini. Tetapi untuk sementara ini dia pun memutuskan untuk menikmati semua fasilitas yang telah diberikan oleh Hakuto. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time, bye bye.